Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran di channel Sabto Menyut Sayuga. Jangan lupa terus menjaga protokoler kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, dan yang paling penting, tambah 1M lagi adalah makan makanan bergizi. Dan minum vitamin-vitamin yang bisa menjaga imun kita. Oke? Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara merupakan warisan dari generasi ke generasi yang terus dilestarikan sebagai wujud penghargaan kepada leluhur, sekaligus mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang diamanatkan dari sebuah bentuk seni dan budaya. Perjalanan panjang seni budaya Nusantara hingga saat ini tentunya telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkembangan seperti apa yang dialami oleh seni budaya Nusantara? Apa saja faktor-faktornya? Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar menganalisis dan merumuskannya. Tentu saja setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama, menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Yang kedua, merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Akan kita bahas faktor-faktor perkembangan seni budaya Nusantara. Manusia terlahir dengan kreativitas yang melekat pada dirinya. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa manusia purba telah menghasilkan karya seni sejak ribuan tahun yang lalu. Gambar cap telapak tangan yang ditemukan di dinding-dinding gua yang merupakan tempat tinggal mereka merupakan bukti bahwa sejak dulu manusia telah melahirkan seni. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia yang mulai melakukan pemujaan terhadap hal-hal yang dipercaya memiliki kekuatan, seni dan budaya pun mengalami perkembangan sebagai pengantar upacara pemujaan. Selain itu, seni rupa pun berkembang dalam bentuk peralatan berburu dan perhiasan-perhiasan yang dibuat dari tulang, dari gigi, atau dari kulit hewan. Bagaimana dengan perkembangan seni budaya Nusantara? Berdasarkan ruang lingkupnya, seni budaya Nusantara merupakan seni dan budaya yang ada dan berkembang di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan garis waktu sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan juga beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor manusia. Yang kedua adalah faktor lingkungan hidup. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial dan budaya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor manusia, atau mungkin biasa disebut faktor internal. Manusia memiliki kreativitas yang melekat pada dirinya yang melahirkan ide-ide
atau kreasi terhadap sesuatu yang bernilai seni. Kemunculan ide ini yang menghasilkan keberagaman bentuk seni dan budaya di Nusantara. Seiring dengan pengalaman hidupnya, manusia menghasilkan ide-ide demi kehidupan yang lebih baik. Faktor yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan ini mencakup lingkungan hidup atau alam semesta dan juga lingkungan sosial budaya. Alam telah lama memberikan penghidupan bagi manusia dan merupakan bagian penting dalam memberi inspirasi bagi manusia. Oleh karena itu, alam lingkungan sangat berpengaruh terhadap hasil seni budaya yang diciptakan manusia. Misalnya saja upacara adat sedekah laut yang merupakan wujud ekspresi rasa syukur akan hasil tangkapan nelayan dari kekayaan laut yang memberikan penghidupan. Lingkungan alam juga sangat mempengaruhi minat masyarakat terhadap seni. Masyarakat yang hidup di wilayah tropis seperti kita ini, yang kebutuhan utamanya terpenuhi, akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan ide-ide kreativitasnya, menghasilkan karya seni. Yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial merupakan hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang terus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok manusia dari berbagai tempat. Hal ini menjadikan seni dan budaya berkembang dengan mendapatkan pengaruh dari berbagai kebudayaan yang ada. Misalnya, wilayah Nusantara yang sejak dahulu merupakan wilayah maritim yang menjadi pusat perdagangan, menciptakan beragam seni dan budaya yang dipengaruhi oleh Tiongkok dan Arab. Selain itu, agama juga mempengaruhi seni dan budaya sebagaimana kebudayaan Hindu dan Buddha yang meninggalkan banyak jejak budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah kita bahas perkembangan seni rupa Nusantara. Dunia seni rupa muncul dan berkembang seiring perjalanan hidup manusia, yaitu sejak zaman batu, zaman klasik, dan zaman Indonesia baru ini. Pertama, zaman batu. Sejak zaman batu, manusia mulai memahami mengenai seni rupa dengan diketemukannya beberapa peninggalan karya seni rupa. Pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada hakikatnya, manusia praaksara di zaman dahulu sebenarnya mulai memahami seni rupa dengan dibuktikannya seperti gambar ini. Yaitu diketemukannya lukisan kuno di Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan, berupa objek lukisan di gua berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Manusia praaksara juga sudah mulai menciptakan karya seni yang memiliki fungsi pakai, yang bisa membantu dalam kehidupannya seperti membuat tapak genggam, cuper. Benda berupa tapak genggam ini ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, di Parigi, Sulawesi, di Gombong, Jawa Tengah, di Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu juga banyak ditemukan alat-alat dari batu beraneka warna di wilayah Ngandong. Selanjutnya ditemukan plaflex dan peralatan dari tulang, bone culture. Di wilayah Papua ternyata juga diketemukan
lukisan berupa binatang dari cipratan darah yang dicampur dengan lemak. Yang kedua adalah zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Pada zaman Batu Tengah, seni rupa sudah mulai menunjukkan perkembangannya. Bisa dibuktikan dengan ditemukannya ujung panah, flex, pipisan, kapak batu, dan alat-alat dari tanduk rusa. Nenek moyang manusia yang hidup pada zaman Batu Tengah diperkirakan sudah mulai menetap. Bisa dibuktikan dengan adanya penemuan tumpukan kulit kerang setinggi 7 meter di pantai timur Sumatera. Dan juga sudah ditemukannya pecahan tembikar dari tanah liat. Yang ketiga, zaman Batu Muda, Neolitikum. Pada zaman Batu Muda, nenek moyang kita sudah tinggal menetap serta mulai bercocok tanam. Pada periode ini, seni rupa mulai berkembang, dibuktikan dengan ditemukannya kapak lonjong dan persegi. Kapak persegi tersebut ditemukan di Lahat, di Bogor, Sukabumi, Karawang, Pacitan, Tasikmalaya, dan di lereng Gunung Ijen. Sedangkan kapak lonjong ditemukan di Papua, Minahasa, Sarawak, dan Kepulauan Tanimbar. Selain peninggalan tersebut, pada zaman ini seni rupa selangkah lebih maju dengan diketemukan tembikar dari tanah liat yang sudah diberi motif hiasan yang bersifat magis. Ditemukan perhiasan cincin, kalung, gelang dari batu, dan juga pakaian dari kulit kayu. Yang keempat adalah zaman Batu Besar, Megalitikum. Di zaman Batu Besar ini sudah mulai dibangun monumen-monumen batu sebagai upacara keagamaan yang memiliki nilai seni. Beberapa peninggalan memiliki unsur seni zaman Megalitikum, diantaranya adalah dolmen. Dolmen adalah sejenis meja dari batu berukuran besar yang fungsinya untuk meletakkan sesaji di atasnya dan juga sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburan. Diketemukan menhir, berupa sebuah bangunan yang menyerupai tugu sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib menurut kepercayaan kuno. Kemudian kuburan batu atau sarkofagus, sejenis peti dari batu untuk menyimpan orang mati. Lalu punden berunda, berupa sebuah batu yang disusun berundak menyerupai candi dan arca batu. Setelah zaman batu, berikutnya adalah zaman logam. Zaman logam merupakan zaman mengalami peningkatan dalam bidang karya seni. Karena manusia sudah mulai bisa menciptakan berbagai benda dari bahan logam. Pada saat zaman ini atau zaman logam ini ditandai masuknya kebudayaan Indochina ke Indonesia sekitar 5000 sebelum Masehi. Peninggalan pada zaman logam berupa kapak perunggu, benderang perunggu, benda hias dari perunggu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zaman klasik. Candi Prambanan merupakan peninggalan seni rupa pada zaman klasik. Zaman klasik merupakan periode kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana zaman tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa perkembangan Islam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, seni rupa Nusantara berkembang pesat
Hal tersebut dapat dibuktikan dari peninggalan candi-candi di wilayah Nusantara, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Singasari, Candi Mendut, Keraton Ratu Boko, dan candi-candi lainnya. Sedangkan pada masa kerajaan Islam, banyak meninggalkan seni bangunan seperti masjid dan makam, bangunan keraton, kaligrafi, dan ragam hias bercirikan khas Islam. Yang keempat, yaitu zaman Indonesia baru. Pada periode seni rupa Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya barat. Karena pada masa ini negeri kita dijajah oleh kolonialisme barat, juga kolonialisme Jepang sampai pada masa kemerdekaan. Pada zaman Indonesia baru, seni rupa diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, masa perintisan. Disebut masa perintisan karena awal mula merintis dan memajukan seni rupa di tanah air. Pelaku masa ini adalah Raden Saleh. Karya Raden Saleh banyak sekali. Antara lain, 1. Antara hidup dan mati. 2. Lukisan penangkapan Diponegoro. 3. Lukisan perkelahian dengan binatang buas. 4. Lukisan perburuan, hutan terbakar, banjir, harimau dan mangsanya, Merapi yang meletus. Itu karya-karya dari Raden Saleh pada masa perintisan. Yang kedua adalah masa Moi Indi. Sepeninggal Raden Saleh di Indonesia mengalami kekosongan, disebut masa Moi Indi. Lalu bermunculan pelukis-pelukis ternama, yaitu Abdullah Suryo Subroto yang merupakan keturunan bangsawan dari Solo. Abdullah Suryo Subroto disekolahkan ke luar negeri, yaitu di Akademi Kesenian di Eropa. Kemudian setelah pulang ke tanah air, mulai mengembangkan lukisannya di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Gaya Abdullah Suryo Subroto menekankan keelokan dan suasana keindahan alam di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa ini muncul pelukis-pelukis terkenal lainnya seperti Wakidi, Perngadi, Basuki Abdullah, Wahdi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah masa Cita Indonesia. Perbedaan karya lukisan antara S. Sujoyono dengan Abdullah Suryo Subroto terletak pada karyanya, di mana keindahan yang dibuat oleh Abdullah Suryo Subroto tidak sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia yang melarat dan menderita. Pelukis S. Sujoyono kemudian memelopori lukisan yang bertolak belakang dengan Moi Indi yang sesuai dengan penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Kemudian mendirikan perkumpulan ahli gambar Indonesia, disingkat Persagi, yang anggotanya adalah Agus Jaya Suminta, L. Setioso, Ramli, Abdul Salam, Oto Jaya, S. Sudiarjo, dan lain-lain. Karya Sujoyono antara lain adalah Di Depan Kelambu Terbuka, Sayang Saya Bukan Anjing, Jungkatan, Cap Gome, Mainan Anak-anak Sunter, Bunga Kamboja dan Nektar.
yaitu karya-karya dari Soejoyono. Yang keempat adalah masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pelukis yang bermunculan kebanyakan dari golongan rakyat biasa, seperti Affandi, Kartono Yudokusumo, Nyoman Ngedon, Hendra Gunawan, Heng Ngantung. Yang kelima adalah masa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa bergeloranya bangsa Indonesia. Euforia kemerdekaan juga menggelora dalam darah seni rupa di tanah air. Pada masa kemerdekaan, Affandi mendirikan Perkumpulan Seniman Indonesia Muda, disingkat SIM. Anggotanya adalah Affandi, Suromo, Surono, Abdul Salam, Sudebyo, Tresno Sumarjo. Para seniman tersebut menciptakan banyak karya seni rupa berupa lukisan yang sangat menarik dan indah. Pada perkembangan selanjutnya, setelah keluar dari Perkumpulan Seniman Indonesia Muda, Affandi dan Hendra Gunawan mendirikan Pelukis Rakyat. Yang keenam adalah masa seni rupa baru. Pada masa ini, para pelukis sudah berani menampilkan corak baru dalam penggarapannya. Para seniman muda mulai berusaha menciptakan karya seni rupa yang baru yang tidak tergantung pada suatu media tertentu, dan sudah menggunakan berbagai media untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Penerapan konsep-konsep yang tabu sudah diungkapkan lewat lukisannya. Di lukisannya sudah mulai berani. Itu perkembangan seni rupa Nusantara. Selanjutnya akan kita bahas perkembangan seni musik Nusantara. Seni musik di negeri kita ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi bukan hanya di zaman modern ini saja. Pada pembahasan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai perkembangan seni musik Nusantara sejak awal kemunculannya sampai saat ini. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Kalau perkembangan seni musik di Nusantara itu ternyata diawali sejak zaman prasejarah, sebelum abad 1 Masehi, yaitu kira-kira 2500 sebelum Masehi dan abad ke-1 Masehi. Pada masa tersebut telah ditemukan berbagai perkembangan kesenian dan kebudayaan, termasuk musik sampai saat ini. Perkembangan musik Nusantara masa prasejarah bisa kita lihat dari dua arus imigrasi besar pada masa tersebut, yaitu imigrasi pra-Melayu. Gelombang imigrasi pra-Melayu ini terjadi antara tahun 2500 dan 1500 sebelum Masehi, yaitu terjadi perpindahan bangsa dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Imigran masa pra-Melayu membawa keahlian dan berbagai unsur dari Kaukasus dan Mongolia. Di antaranya mereka membawa kesenian dan kebudayaan bambu serta teknik pengolahan ladang. Para imigran pra-Melayu ketika berada di Annam atau Tiongkok Selatan mulai memperkenalkan semacam lagu pantun yang dipraktekkan oleh remaja putra-putri dengan bernyanyi secara saut-menyaut. Saat itu juga sudah mengenal alat tiup bernama ken.
Alat musik prasejarah Ken ini terdiri dari 6 batang bambu. Cara membunyikannya dengan ditiup bersama dalam kelompok 3 nada. Alat musik Ken ini ternyata juga sudah dikenal di wilayah Cina Seng. Jika di Nusantara disebut dengan alat musik kledi. Pada perkembangan selanjutnya, bermunculan berbagai alat musik dari bambu seperti seruling, angklung, dan lain sebagainya. Jika di wilayah Asia Tenggara juga muncul alat musik xilofon. Xilofon ini di berbagai negara namanya berbeda-beda. Ada yang disebut atau dinamai sebagai tatung di wilayah Annam, rangnat di negara Kamboja, ranat di Thailand, patalar di Burma, gambang di Pulau Jawa, olintang di Sulawesi dan Kalimantan. Xilofon ini kemudian diproduksi lalu diekspor dari Asia Tenggara ke Afrika sekitar abad ke-5 Masehi, sehingga tersebar di seluruh dunia. Yang kedua adalah imigrasi Proto-Melayu. Perkembangan seni musik juga dapat kita lihat dari imigrasi Proto-Melayu pada zaman perunggu, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Gelombang imigrasi zaman perunggu ke Nusantara oleh bangsa Proto-Melayu ini terjadi pada zaman perunggu, sehingga kedatangan mereka mempengaruhi perkembangan seni musik. Masa tersebut alat musik dibuat dari bahan logam. Diperkirakan bahwa saat itu telah diciptakan alat musik gong. Karena berdasarkan penelitian para ahli, di kawasan Asia Selatan ditemukan alat musik gong dari perunggu, yaitu di dekat Annam pada tahun 1930-an. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari wilayah Annam inilah kesenian dan kebudayaan perunggu itu menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya setelah zaman prasejarah adalah zaman Hindu-Buddha, yaitu abad ke-4 sampai ke-12 Masehi. Nusantara yang sekarang bernama Indonesia, negara kita ini, dahulunya setelah masa prasejarah kemudian berganti dengan masa Hindu-Buddha. Karena akibat perdagangan, para pedagang dari India, dari Arab, Tiongkok membawa kebudayaan mereka ke Nusantara, sehingga terjadilah akulturasi budaya. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ditemukan bahwa agama Buddha masuk ke kepulauan Indonesia di wilayah Sumatera pada awal abad ke-7 Masehi. Seni budaya India yang disebarkan pedagang serta kaum Brahman membawa pengaruh sangat besar bagi seni budaya di Nusantara. Pada masa penyebaran Hindu-Buddha tersebut, di wilayah Jawa berkembang berupa seni musik dan seni tari, arsitektur dan seni rupa. Buktinya pada masa itu juga dibangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada masa tersebut muncul tangga nada slendro yang diciptakan oleh seniman pada masa dinasti Sailendra, yaitu pada abad ke-8 Masehi. Dalam nada slendro ini, satu oktav
dibagi dalam 5 interval yang sama. 6/5 dari second besar. Pada masa Hindu-Buddha ini, seni musik dan budaya Nusantara sangat dipengaruhi oleh drama Hindu dalam bahasa Sanskerta Ramayana. Berdasarkan dokumen penelitian, ternyata waktu orang Hindu datang ke Jawa, mereka telah menemukan bermacam-macam alat musik hasil seni imigrasi bangsa pra-Melayu dan Proto-Melayu. Yang ketiga adalah masa Islam. Setelah kemunduran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam Nusantara justru berkembang pesat. Begitu juga dalam bidang seni kebudayaan. Perkembangan musik masa Islam diawali sejak kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1500 sampai 1546. Bersamaan masuknya agama Islam, masuk pula alat musik Arab seperti rebana, rebab, gambus. Cara penyebutan atau nama alat musik akulturasi Islam itu berbeda-beda di daerah seluruh Nusantara. Cara bermainnya juga agak berbeda. Jika di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi Selatan disebut rebab. Sedang di daerah Sumba, rebab itu disebut dungak roro. Karakteristiknya memakai 2 dawai. Kemudian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku hanya memakai 1 dawai. Berbeda lagi dengan di Aceh yang memakai 3 dawai. Sedangkan untuk menyebut nama alat musik rebana berbeda-beda juga. Ada yang menyebutnya dengan nama terbang, robana. Seiring perkembangan musik Islami dari masa ke masa, muncullah musik gambus. Jenis musik gambus ini merupakan perpaduan antara alat musik gitar, mandolin, biola, akordeon, gendang, seruling, dan bass. Yang keempat adalah masa kolonialisme. Nusantara ketika masuk dalam zaman penjajahan atau kolonialisme, seni musik mengalami perkembangan. Karena saat itu kaum kolonialisme seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol yang datang awal ke Nusantara mulai memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, seperti biola, cello, gitar, flute, ukulele. Itu alat-alat musik yang dibawa dari Portugis atau Spanyol. Kaum kolonialisme ini ketika di tanah air memperkenalkan sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Sehingga masa itu walaupun negeri kita dijajah dan menderita, namun bidang seni musik mengalami perkembangan pesat. Sehingga waktu itu disebut sebagai masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Kemudian para musisi Nusantara masa penjajahan mulai menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah musik keroncong. Musik keroncong itu adalah perpaduan musik barat dan musik Indonesia. Yang kelima adalah masa kini. Setelah Indonesia merdeka, seiring perkembangan teknologi, maka musik Nusantara semakin berkembang sangat pesat.
banyak aliran musik luar negeri, baik Eropa maupun Asia, masuk ke tanah air. Seperti pop, jazz, blues, rock, R&B, dan yang sekarang baru ngetren adalah K-pop dari Korea. Kalau negeri India, musik bersama film itu menyatu, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menonton film India juga menikmati musik serta lagunya. Pada masa kini, untuk kemajuan bidang seni musik, maka pemerintah mendirikan institusi seni seperti Sekolah Menengah Musik atau Akademi Musik Indonesia, AMI dulu, sekarang menjadi ISI. Juga Yayasan Pendidikan Musik, YMI, ini di Jakarta. Ini khususnya dulu untuk belajar piano, tapi sekarang semua alat musik bisa dipelajari dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita bahas perkembangan seni tari Nusantara. Kalian pasti suka dengan seni tari, bahkan ingin menguasainya serta mempraktekannya, iya kan? Namun sebelum itu, tahukah kamu mengenai perkembangan seni tari dari awal kemunculan sampai saat ini? Mari kita bahas. Perkembangannya kita mulai dari yang pertama adalah tari zaman prasejarah atau zaman primitif. Manusia memang menyukai keindahan, dan seni mulai muncul sejak zaman prasejarah atau zaman primitif. Zaman primitif ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Seni tari ketika di zaman batu, tarian-tariannya hanya diiringi dengan sorak-sorai serta tepukan tangan. Berbeda saat zaman berganti menjadi zaman logam. Saat itu sudah terdapat peninggalan instrumen musik untuk mengiringi tari yang berupa kara atau kendang yang dibuat dari perunggu. Tari primitif itu contohnya yaitu tari Bailita, tari Dayang Mudan, dan tari Hudok suku Dayak. Yang kedua, tari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa ini, seni tari Nusantara banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India, Islam, serta pengaruh Barat atau Eropa. Kalau dianalisa perkembangan tari pada zaman Hindu, Buddha, ini dianggap baik, sebab memperoleh pengaruh dari agama Hindu sebagai bagian penting dalam upacara keagamaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penemuan gambar atau relief candi yang menggambarkan para penari sedang menari diiringi beberapa instrumen musik. Pada masa akulturasi seni budaya Hindu, saat itu lahir tari istana sebagai seni yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Perkembangan selanjutnya, setelah masuknya pengaruh budaya Hindu, lahir juga wayang orang, sabto bedaya, wayang topeng, Sri Kepi, lono topeng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada masa penyebaran Islam di Nusantara, bermunculan berbagai seni tari yang berkembang di Kesultanan Mataram, di Cirebon. Pada masa itu tercipta beberapa tari topeng. Di antaranya adalah tari Panji Kasatriyan, tari Candra Kirana,
tari handoyo, tari raton, tari klano, tari denowo, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tari zaman penjajahan. Ketika Nusantara di masa feodal atau masa penjajahan kaum kolonialisme, perkembangan seni tari pada masa ini ditandai dengan bermunculan para pakar tari. Para ahli seni tari tersebut diantaranya ada Kurtsak, Sudarsono, Corey Armstrong, Lameri, dan lain sebagainya. Pada masa penjajahan ini, seni tari yang diciptakan oleh bangsa keraton. Misalnya, tari bedoyo, tari serimpi, tari wireng, atau drama tari. Masa penjajahan, tarian yang muncul kebanyakan bertemakan kepahlawanan atau heroik. Antara lain sebagai berikut. Ada tari Bondoyudo, tari Prawiraguna, tari keprajuritan, dan lain-lain. Yang keempat, tari zaman modern. Tari zaman modern adalah tari yang muncul sejak zaman setelah Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Pada masa modern, banyak bermunculan seniman tari dan koreografer tari yang mampu menciptakan karya-karya baru. Tokoh-tokoh koreografer dari tari modern antara lain Sarjono Wikusumo, Salmurgianto. Beberapa karya tari yang tercipta pada zaman modern itu karya dari Sarjono Wikusumo, antara lain adalah Dongeng dari Dirah, Meta Ekologi, Hutan yang Merintih, dan lain sebagainya. Meskipun sudah modern, namun tarian tradisional masih berkembang di tanah air kita. Dibuktikan dengan terciptanya tari yang bernuansa tradisional garapan baru, yaitu misalnya tari Karno Tanding, tari Retno Ngayudya, tari Retno Tinanding, tari Menak Koncar. Yang terakhir akan kita bahas tentang perkembangan seni teater Nusantara. Kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan seni teater di tanah air. Setelah membaca dan mendengarkan uraian materi ini, kalian akan semakin berwawasan luas. Yang pertama, zaman tradisional. Perkembangan seni teater di Nusantara sudah dimulai sejak sebelum masa perkembangan Hindu. Ketika itu sudah mulai ada tanda-tanda penciptaan seni teater tradisional yang fungsinya sebagai pendukung upacara ritual. Teater tradisional diciptakan sebagai bagian dari upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat di Nusantara. Proses munculnya teater tradisional di Nusantara sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Semua tergantung pada kondisi dan sikap budaya masyarakat setempat. Beberapa teater tradisional Nusantara yang tercipta diantaranya wayang kulit, wayang wong, ludruk, lenong, randai, dramagong, arje, ubruk, ketoprak, dan lain sebagainya. Jenis teater nasional yang belum pernah kalian lihat apa? Ya, silakan kalian boleh searching di Google atau di YouTube untuk mencari
teater-teater tradisional yang ada di seluruh Nusantara ini. Banyak sekali. Yang kedua adalah teater masa transisi, itu teater modern. Kelompok teater transisi ini sebenarnya masih termasuk ke dalam kelompok teater tradisional, namun model garapannya berbeda, yaitu dengan cara memasukkan unsur-unsur teknik teater dari Eropa atau dari Barat. Di masa itu, teater transisi sering disebut teater bangsawan. Perubahan dari teater transisi dengan teater tradisional terletak pada cerita yang sudah mulai ditulis. Namun saat itu, wujud ceritanya masih sangat ringkas atau outline story. Hanya garis besar cerita per adegan. Mengenai cara penyajiannya mulai berubah juga, yaitu memakai panggung dan dekorasi. Nah, adapun dalam teater transisi sudah diperhitungkan mengenai beberapa teknik yang bisa memperindah dan menarik perhatian teaternya. Ciri masa atau periode transisi mulai mengambil unsur-unsur pertunjukan dari teater barat dan diadopsi ke dalam teater Nusantara. Kemudian perkembangan seni teater Indonesia tahun 1920-an. Teater di Indonesia sekitar tahun 1920-an disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Teater pada masa Angkatan Pujangga Baru kelebihannya cukup penting jika dilihat dari sudut kesusastraan. Sumbangsih Angkatan Pujangga Baru yaitu drama-drama sudah ditulis sebagai ungkapan ketertekanan akibat penindasan pemerintah Belanda terhadap masyarakat serta kaum penggerak pada tahun 1930. Pada masa Angkatan Pujangga Baru, bentuk sastra drama sudah memakai bahasa kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Sedangkan cara penyusunannya model dialog antar tokoh dan berbentuk sajak. Salah satu contohnya adalah cerita atau naskah Bebasari, yang berarti kebebasan yang sesungguh-sungguhnya atau inti kebebasan. Hasil karya dari Rustam Effendi. Ditulis sekitar tahun 1926. Tinjauan dari penciptaan naskah drama dan pementasannya sebagai pelopor semangat kebangsaan. Cerita naskah drama tersebut tertulis perjuangan tokoh utama Bujangga berusaha melepaskan Putri Bebasari dari niat jahat Rahwana. Penulis lakon lainnya pada masa Pujangga Baru adalah Sanusi Pane. Hasil karyanya berjudul Kertajaya pada tahun 1932 dan Sediakala Ning Majapahit ditulis pada tahun 1933. Lakon-lakon tersebut ditulis untuk menyemangati pejuang untuk berjuang dalam melawan penjajah serta kritikan bagi kekejaman penjajahan. Usaha para penulis teater tersebut disambut baik oleh Soekarno, yang kemudian kita kenal sebagai proklamator kemerdekaan RI dan Presiden pertama Republik Indonesia. Pada tahun 1927, Insinyur Soekarno turut serta menulis dan menyutradari teater di Bengkulu saat diasingkan Belanda. Bung Karno pun bisa menulis lakon teater, diantaranya Rainbow, Krukut Bikut Bi, Dokter Setan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah
Perkembangan teater Indonesia tahun 1940-an. Teater Indonesia tahun 1940-an adalah saat masa penjajahan Jepang. Pada waktu itu, semua unsur kesenian dan kebudayaan dipakai untuk mendukung pemerintahan Jepang. Pada situasi penjajahan Jepang itu, dua orang tokoh, yaitu Anjas Asmara dan Kamajaya, memiliki gagasan untuk mendirikan pusat kesenian Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan pembaharuan kesenian yang selaras dengan perkembangan zaman. Usul tersebut disetujui oleh Bung Karno dan kaum nasionalis. Tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1942 di rumah Bung Karno dibentuklah Badan Pusat Kesenian Indonesia. Susunan pengurus dari Badan Pusat Kesenian Indonesia yaitu Sanusi Pane, Sumanang sebagai sekretaris, dan sebagai anggota antara lain Armin Pane, Sultan Qadir Ali Sabana, Kamajaya. Pendirian Badan Pusat Kesenian Indonesia bermaksud menciptakan kesenian Indonesia baru. Di antaranya dengan jalan memperbaiki dan menyesuaikan kesenian daerah menuju kesenian Indonesia baru. Pada masa penjajahan Jepang, segala bentuk seni hiburan yang berbau Belanda dihapus dari Indonesia. Disebabkan pemerintah penjajah Jepang anti budaya Barat. Rombongan sandiwara saat itu kebingungan karena akan dihapus Jepang dan dilarang keliling. Kemudian merubah cerita dengan mementaskan cerita dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Sunda, sehingga diperbolehkan Jepang untuk menghibur masyarakat secara luas. Akhirnya Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Di saat menjelang akhir pendudukan Jepang tersebut, muncullah rombongan sandiwara yang melahirkan karya sastra yang sangat berarti, yaitu Penggemar Maya, Sandiwara Maya, pimpinan Usmar Ismail di tahun 1944. Pada waktu itu, pengembangan teater ditujukan ke arah pencapaian teater nasional. Jadi intinya, teater tidak sebagai hiburan semata-mata, tetapi sebagai ekspresi kebudayaan sesuai dengan kesadaran nasional dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima adalah Teater Indonesia tahun 1950-an. Masa ini adalah masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini tokoh teater merefleksikan perjuangan dalam teater dengan membentuk cerita bertema kemerdekaan, kekecewaan, penderitaan, keberanian, nilai-nilai kemanusiaan, pengkhianatan, kemunafikan, kepahlawanan, dan tindakan pengecut, keikhlasan, pengorbanan, dan lain-lain. Pada masa ini, untuk memajukan seni teater tanah air, maka didirikan Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI). Itu tepatnya pada tahun 1955. Tokoh pendirinya adalah Usmar Ismail dan Asrul Sani. ATNI berusaha memajukan teater dengan mementaskan lakon-lakon terjemahan dari Barat. Contohnya dari karya Molière, Gogol, dari Anton Chekhov. Teknik serta metode pementasan ATNI adalah Stanislavski. Sebenarnya ATNI ini merupakan akademi teater modern yang didirikan pertama kali di kawasan Asia Tenggara pada waktu itu.
Alumni Akademi Teater Nasional yang menjadi aktor dan sutradara antara lain Teguh Karya, Wahyu Sihombing, Tatik Maliati, Pramana Padma Dharmaya, Galib Hussein, Kasim Ahmad. Di Jogja tahun 1955, Harimawan dan Sri Murtono mendirikan Akademi Seni Drama dan Film Indonesia atau disingkat ASDRAFI. Di Solo ada Himpunan Seni Budaya Surakarta HBS, didirikan di Surakarta. Kelompok teater juga bermunculan pada waktu itu, seperti Teater Indonesia di Yogyakarta oleh Tirjomulyo dan Asah Jamin. Di Bandung muncul Study Club Teater Bandung oleh Suyat Anirun, Jim Lim, dan kawan-kawan. Yang keenam adalah perkembangan teater Indonesia tahun 1970-an. Perkembangan teater tahun 70-an ditandai dengan didirikannya Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yaitu Ali Sadikin. Dengan didirikannya Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki atau TIM, mampu memicu meningkatnya aktivitas dan kreativitas berteater di Jakarta, juga di Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, Padang, Palembang, Padang, dan kota-kota lainnya. Karena TIM menjadi barometer, menjadi tolak ukur pertunjukan teater di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah perkembangan teater, Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki telah berhasil menerbitkan 67 judul lakon. Lakon tersebut ditulis oleh 17 pengarang drama teater. Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki juga mengadakan festival pertunjukan secara teratur. Tokoh teater yang muncul di tahun 1970-an diantaranya adalah D. Jayakusuma, Wahyu Sihombing, Pramana Padma Dharmaya, teater lembaga, ada Ikra Negara, teater saja, Danarto, teater tanpa penonton, Adi Kurdi, teater hitam putih, Arifin Senur, teater kecil, Putu Wijaya, teater mandiri, Mano Riantiarno, teater koma, Teguh Karya, teater populer. Di Jogja juga muncul Bengkel Teater Rendra. Yang ketujuh adalah perkembangan teater Indonesia tahun 1980 dan 1990-an. Pada masa tahun 1980 dan 1990-an, kondisi politik tanah air mencekam akibat peristiwa Malari di tahun 1974. Sehingga pemerintah membuat kebijakan supaya dewan-dewan mahasiswa ditiadakan. Kegiatan teater kampus dilarang. Dalam kondisi tersebut, kelompok teater tetap muncul, namun dalam bentuk festival teater. Ada di beberapa daerah. Di antaranya adalah Festival Teater Remaja di Jakarta. Di Surabaya ada Festival Drama 5 Kota. Pada masa itu juga lahir kelompok-kelompok teater baru. Di antaranya di Jogja muncul Teater Dinasti, Teater Jeprek, Teater Tikar, Teater Sima, Teater Gandrik. Kelompok teater di kota Solo pada masa itu adalah Teater Gidak-Gidik, Teater Gapit, Tera, Teater Surakarta. Di Bandung muncul kelompok Teater Bel, Teater Republik,
teater payung hitam. Di Tegal ada kelompok teater RSPD. Di Surabaya muncul kelompok teater Pavita, teater Agil, teater Api, teater Raja Wali, teater Institut, teater Tobong, teater Nol, Bengkel Muda Surabaya, dan lain sebagainya. Di Kota Semarang muncul teater Lingkar. Di Medan ada kelompok teater Q. Di Palembang muncul teater Potlot. Di era tahun 80-an dan 90-an ini aktivitas teater berkembang di universitas atau di perguruan tinggi. Teater kampus yang terkenal diantaranya adalah Teater Gajah Mada dari UGM, Yogyakarta. Teater Peron dari UNS Surakarta. Jurusan teater juga mulai dibuka di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu tahun 1985. ISI menjadi satu-satunya perguruan tinggi seni yang memiliki program strata 1 S1 untuk bidang seni teater pada masa itu. Aktivitas teater kampus mampu menghidupkan dan membuka kemungkinan baru gagasan-gagasan artistik. Yang kedelapan adalah teater kontemporer Indonesia. Sejak munculnya eksponen 70 dalam dunia seni teater, mulailah bermunculan seni teater kontemporer Indonesia. Eksponen 70 ini adalah cara berekspresi teater dengan gaya khas masing-masing, tidak dibatasi berkreasinya. Lalu para seniman teater beraliran kontemporer terus berkreasi sejak tahun 80-an sampai saat ini. Dari waktu ke waktu, konsep dan gaya baru teater kontemporer terus bermunculan, di mana seni teater lainnya juga berkembang seperti teater konvensional yang tidak pernah mati, tetapi teater eksperimen terus tumbuh. Semua ini membuat dunia pentas teater semakin kaya, jenis dan atraktif, serta karya teater juga semakin banyak. Kelompok teater kontemporer ini misalnya ada teater Sae, teater Kubur dari Jakarta, ada teater Garasi dari Jogja, dan lain-lain. Begitulah pembahasan kita tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Cukup sekian, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalam. Dadah.